Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Qala Allah ta'ala aidan syahrul ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sadaqallahul 'azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim. Wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu jemaah salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali marilah kita panjatkan rasa puja dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai pada malam ke-16 di bulan Ramadan ini Allah masih memberikan kita nikmat sehat, nikmat sama-sama bisa berkumpul di Masjid Al-Falah ini untuk melaksanakan tugas kita, melaksanakan rutinitas kita, melaksanakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan ibadah salat Isya secara berjamaah dan insyaallah akan disambung dengan salat tarawih secara berjamaah. Mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita limpahkan kepada junjungan kita, pemimpin kita, panutan kita, Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita termasuk daripada golongan Rasulullah yang akan mendapatkan syafaat nanti di hari kemudian. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jemaah salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita telah memasuki malam yang ke-16 di bulan Ramadan. Artinya kita sedang berada di pertengahan bulan Ramadan, yang mana yang telah kita ketahui bersama, banyak disampaikan para asatidz kita, banyak disampaikan para alim ulama kita, bahwa 10 kedua di dalam bulan Ramadan kita akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. 10 yang pertama Allah janjikan kepada kita rahmat atau kasih sayangnya Allah. Itu sudah berlalu, puasa pertama sampai puasa yang ke-10. Sekarang 10 yang kedua kita berusaha mengejar ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan 10 yang ketiga atau 10 yang terakhir nanti insyaallah mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, sama-sama kita menggapai itqum minan nar. Insyaallah kita akan terbebas dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di pertengahan bulan Ramadan ini seperti yang telah disampaikan oleh pengurus masjid tadi, besok kita akan mengadakan peringatan malam nuzulul Quran, malam turunnya Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran." Di dalam bulan Ramadan diturunkan Al-Quran. Oleh sebab itu bulan Ramadan ini sangat-sangat banyak keagungan, banyak keberkahan.
Al-Quran diturunkan di dalam bulan Ramadan. Yang mana telah kita ketahui bersama bahwasanya Al-Quran ini adalah pedoman hidup bagi kita. Al-Quran ini adalah petunjuk hidup bagi kita, pelita hidup kita di dalam beragama Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Itulah Al-Quran yang tidak ada sedikit pun keraguan di dalamnya. Hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ketika kita beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, beriman kepada hari akhir, kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka alhamdulillah kita yakini bahwasanya Al-Quran itu adalah murni petunjuk untuk kita dalam beragama Islam. Al-Quran itu adalah bagaikan lentera, bagaikan senter di gelap malam. Seumpamanya bapak-bapak jika ingin pergi ke tambak di malam yang gelap gulita, tanpa membawa alat penerang, tanpa membawa senter, bapak tak akan sampai ke tambak. Bahkan mungkin bisa jadi bapak yang masuk ke tambak itu karena tak nampak jalan menuju tambak. Kalau kita sedang berada di kegelapan malam, tidak ada lampu, tidak ada senter, tidak ada alat penerang, alamat kita akan tersungkur, alamat kita akan jatuh, alamat kita tidak akan sampai. Begitulah ketika kita beragama Islam, tetapi Al-Quran tidak kita pegang sebagai pedoman hidup, tidak kita pegang sebagai petunjuk kita dalam beragama. Tapi ketika Al-Quran kita jadikan petunjuk, insya Allah mudah-mudahan kita akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan benar-benar menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Coba kita bayangkan, seandainya tidak ada Al-Quran di muka bumi ini, tidak ada firman Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini, alangkah hancurnya dunia ini. Bagaimana kita melaksanakan rutinitas kita sebagai umat beragama? Mungkin agama Islam tak ada di dunia ini, tapi Allah turunkan Al-Quran sebagai petunjuk kita agar kita selamat dalam beragama. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai contoh, ketika bapak-bapak membeli motor baru, membeli kipas angin baru, membeli kosmos baru, ibu-ibu membeli setrika baru, semuanya pasti ada petunjuk pedoman pemakaian. Ketika beli mobil baru, pasti ada cara petunjuk pemakaian. Kapan oli mesin harus diganti? Kita beli motor, ada petunjuk pemakaian. Sekian bulan harus diganti ini, sekian bulan harus diganti itu. Ibu-ibu kalau beli mesin cuci, ada petunjuk pemakaian. Ketika air tidak diisi, tidak boleh mesin diputar dan lain sebagainya. Itu pasti ada buku panduan yang telah diciptakan oleh pabriknya agar mesin cuci kita senantiasa baik-baik saja. Kalau tidak ada petunjuk, alamat barang yang kita beli takkan lama rusaklah jadi. Begitulah dalam kita beragama ini, ketika tidak kita jadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita, sebagai acuan dalam kita beribadah menghambakan diri kepada Allah, maka hancurlah keislaman kita di mata Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Oleh sebab itu maka saudara-saudaraku, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadilah orang-orang yang cinta dengan Al-Quran. Jadilah orang-orang yang cinta
cinta dengan Al-Quran, rajin membaca Al-Quran, memahami isi kandungan Al-Quran, baca pemahamannya, baca artinya, belajar tentang Al-Quran. Karena orang-orang yang cinta dengan Al-Quran termasuk kata sabda Rasulullah SAW, termasuk orang-orang yang akan dirindukan syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada 4 orang yang akan dirindukan surga. Al-jannatu mustaqatun ala arba'ati nafar. Surga itu cinta kepada 4 golongan manusia. Yang pertama, orang yang cinta dengan Al-Quran. Yang kedua, wa hafizil lisan, bisa menjaga perkataan. Wa mut'imil ji'an, bersedekah, memberi makan orang yang sedang lapar. Wa shauma fi syahri Ramadan, orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Mudah-mudahan seluruhnya kita yang hadir di masjid ini menjadi sebahagian daripada orang-orang yang akan dirindukan oleh syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Quran kita jadikan petunjuk bagi kita. Kenapa? Paling tidak yang pertama yang harus kita yakini, bahwasanya Al-Quran itu murni kalam Allah. Al-Quran itu murni firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada campur tangan manusia di dalamnya. Tidak ada campur tangan malaikat di dalamnya. Ini yang pertama yang harus kita pahami. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mislih. Kata Allah, ketika kamu ragu kalau Al-Quran itu memang betul-betul kami yang menurunkannya, kata Allah, datanglah, ajaklah kawan-kawan. Fa'tu bi suratin min misli, coba kamu buat 1 surah saja yang semacam Al-Quran. Wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Kalau kamu tidak sanggup, ajak kawan-kawanmu buat semacam Al-Quran kalau bisa. Itu tantangan yang Allah berikan kepada manusia. Bukti bahwasanya Al-Quran itu benar-benar datangnya dari Allah. Tak ada campur tangan manusia di dalamnya. Tidak ada campur tangan malaikat di dalamnya. Tidak ada campur tangan Nabi Muhammad SAW. Tak ada perkataan Nabi Muhammad di dalamnya. Mutlak firman Allah SWT. Kemudian yang kedua, Al-Quran itu kita yakini sebagai petunjuk bagi kita, murni datangnya dari Allah, dan 1 ayat dari ayat yang lain tidak pernah bertentangan. Itulah kemurnian Al-Quran. Kalau sudah di dalam surah Al-Ikhlas mengatakan Allah itu Esa, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah itu Esa, Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan takkan ada 1 orang pun yang sama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau kita bolak-balik, Al-Quran itu takkan pernah bertentangan ayat itu dengan ayat yang lain. Inilah bukti kemurnian Al-Quran. Tak mungkin di dalam Al-Quran mengatakan Allah itu 2, Allah itu 3, Allah itu beranak, Allah itu diperanakkan. Tak mungkin. Sekali Allah itu Esa, mau di ayat manapun pasti Allah itu Esa. Kemudian yang terakhir, mengapa Al-Quran kita jadikan pedoman hidup bagi kita? Karena Al-Quran itu sesuai dengan fitrah manusia. Apa fitrah manusia? Manusia diciptakan dengan akal. Ada akal, ada hati, ada akal, ada nafsu. Oleh sebab itu maka di dalam Al-Quran tidak dilarang manusia itu makan, tidak dilarang manusia itu minum. Karena makan dan minum adalah fitrahnya manusia. Begitu juga dengan kawin, menikah. Tidak ada di dalam Al-Quran larangan untuk menikah, karena menikah adalah sesuai dengan fitrah manusia. Karena ketika ini dan banyak lagi lain contoh-contohnya. Karena itulah kita yakini Al-Quran ini adalah petunjuk hidup yang memang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita berpegang teguh dengannya, insya Allah kita akan selamat dunia, selamat akhirat. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada
menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah pasti datangnya dari diri saya yang dhaif ini, yang kurang dengan ilmu pengetahuan. Akhirul kalam, kepada Allah saya mengampun, kepada seluruh jemaah saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.